Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Xiao Yejin. Yejin selama ini mengajar sebagai guru bimbel bahasa Korea. Hari ini dia melakukan simulasi untuk sesi konsultasi dengan orang tua bersama rekan mudanya. Setelah simulasi tersebut, Yejin diminta untuk menemui 3 wali murid yang telah menunggu untuk memintanya membantu memberi kelas tambahan private untuk anak-anak mereka. Tapi Yejin menolak karena takut akan terjadi ketidakadilan di kelasnya atau membuat rekan lainnya iri. Yejin memang orangnya sangat tegas dan berpegang teguh pada prinsipnya sendiri supaya menjaga profesionalitasnya dalam bekerja. Orang-orang menganggap dia sebagai orang yang sangat ambisius, bahkan menyebutnya hebat. Tapi karirnya bukan tanpa hambatan, mengingat ada pula orang-orang yang tidak menyukai kesuksesannya. Kemudian lembaga tempatnya bekerja membuka perekrutan guru baru dengan membuat semacam kontes yang menarik untuk calon-calon guru yang bisa meningkatkan reputasi lembaga bimbel mereka. Para guru terlibat dalam pembuatan soal ujian untuk para rekrutan baru. Di tengah rapat, Yejin dipanggil oleh salah satu staf yang mengabarkan kalau seorang siswi ada yang menangis karena salah menjawab soal ujiannya di sekolah. Tapi sebenarnya itu merupakan kesalahpahaman. Karena ada 2 jawaban yang benar. Jadi, Yejin menyuruh muridnya yang bernama Hayul untuk menjelaskan kepada gurunya di sekolah mengapa dia meyakini jawabannya adalah jawaban yang benar. Sayangnya penjelasannya tak diterima oleh gurunya, bahkan meskipun ada siswa-siswa lain yang melakukan protes serupa, orang tuanya menjadi khawatir kalau tindakan memprotes jawaban akan semakin membuat nilai anak tersebut menjadi buruk. Bahkan Ibu Hayul dan 2 orang wali murid lainnya meminta saran kepada Yejin selaku guru bimbel di akademik untuk mengatasi masalah ini. Awalnya, Yejin menyarankan agar para wali murid menghubungi kepala sekolahnya, tapi mereka takut akan terjadi masalah yang lebih besar, sehingga Yejin nekat untuk menghubungi guru bahasa murid-muridnya tersebut. Meskipun rekan-rekan guru bimbel lainnya melarang, setelah pembicaraan singkat di telepon, mereka sepakat untuk bertemu langsung. Yejin menurutinya, meskipun lagi-lagi rekan-rekannya sempat melarang dan mengingatkan tentang aturan yang berlaku. Dia akan sendiri ke SMA tempat Hayul bersekolah. Obrolan dengan guru bahasa Korea yang membuat soalnya ternyata tak berjalan dengan baik. Alih-alih berdiskusi, keduanya malah berdebat. Yejin diremehkan dan dianggap menantang SMA tersebut, padahal dia hanya mencoba menjelaskan permasalahannya dari soal yang disebutnya kuno karena sudah tak sesuai lagi dengan kurikulum yang ada. Diskusi berakhir dengan keributan. Yejin pergi setelah mendapat perlakuan kasar dari guru tersebut, sehingga menyebabkan memar di bahunya. Sebenarnya, apa yang terjadi di hari itu membuatnya cukup sedih, tapi Yejin berusaha tetap tenang, begitu kembali untuk mengajar anak-anak, bahkan terlihat ceria, menunjukkan senyum palsunya. Malam harinya, Yejin tak langsung pulang, tapi duduk di aula ketenaran yang berisi penghargaan dan memandangi nama seorang lelaki bernama Lee Junho, teman lamanya yang kini berhasil berkuliah di universitas yang sangat bergengsi. Tak disangka malam itu Junho datang menemui Yejin. Ternyata sudah 10 tahun berlalu. Junho ternyata dulunya merupakan murid dari Yejin, dan berkat diajari oleh Yejin lah Junho bisa lolos ke universitas terbaik di Korea dan sekarang bekerja di sebuah perusahaan besar. Mereka pun mulai mengobrol di situ. Junho bercerita tentang pekerjaannya yang sekarang. Kemudian mereka berjalan pulang bersama. Di situ Junho melihat papan iklan dan dia bilang kalau kelihatannya bekerja sebagai guru bimbel seperti Yejin. Mungkin menyenangkan. Setelah itu mereka pun berpisah. Keesokan harinya, masalah baru yang tak terduga muncul. Yejin mendapat panggilan masuk dari guru sekolah yang kemarin berdebat dengannya. Ternyata setelah permasalahan tersebut, para guru bahasa Korea di sekolah melakukan rapat dan mempermasalahkan pertanyaan dalam soal ujian yang dibuat, sehingga akhirnya akan dilakukan ujian ulang untuk para murid. Guru sekolah itu mengajak Yejin bertemu untuk menanyakan apa pendapatnya tentang keputusan tersebut dan mungkin lebih disukai Yejin. Tapi kemudian Yejin menjawab
kalau dia melakukan proses bukan untuk kepuasan pribadinya, melainkan untuk membantu murid-muridnya untuk belajar. Guru sekolah pun akhirnya meminta maaf secara pribadi atas kesalahan dan perlakuan kasarnya kepada Ye Jin. Namun bagaimanapun, harga dirinya, guru tersebut masih meremehkan Ye Jin dan bilang kalau dia tak menganggap Ye Jin sebagai guru, dia hanyalah pengajar bimbel. Sekembalinya dari pertemuan kurang menyenangkan tersebut, Ye Jin mendapatkan tawaran baru dari atasannya untuk mengajar lebih banyak kelas lagi, mengingat kalau permintaan semakin meningkat di akademi mereka. Orang tua bahkan harus masuk ke daftar tunggu untuk bisa membuat anak-anaknya diajarkan oleh Ye Jin. Walaupun sebenarnya jadwal Ye Jin sudah sangat padat, tapi dia memilih untuk menerima semua tawaran tersebut supaya bisa mengajar lebih banyak siswa lagi. Ye Jin memang sangat terampil dalam mengajar. Itu sebabnya banyak orang tua yang ingin anak-anaknya diajar oleh Ye Jin. Kelasnya selalu padat dan dia mengajar hingga larut malam tanpa kenal lelah, dan begitulah kesibukannya beberapa tahun ini. Bahkan dia tidak mempunyai hubungan dengan pria manapun karena terlalu fokus mengajar. Di hari berikutnya, ujian penerimaan pengajar baru dimulai. Persaingannya sangat ketat, banyak orang yang mengikutinya. Tapi ada sesuatu hal yang mengagetkan Ye Jin, karena dia melihat Junho juga mengikuti tes tersebut untuk menjadi pengajar bahasa Korea di bimbel itu. Tentu ada perasaan senang dalam diri Ye Jin karena entah mengapa. Mungkin saja Ye Jin memiliki perasaan terhadap Junho karena terlalu senang dia terus-menerus mengintip ke ruang ujian untuk memperhatikan Junho sampai ujiannya berakhir. Rasa penasaran Ye Jin membuatnya tak sabar untuk bertanya tentang mengapa Junho tiba-tiba saja melamar menjadi guru bimbel. Dengan santai Junho pun menjawab kalau dia ingin beralih karir baru seperti yang mereka bicarakan tempo hari ketika pulang bersama. Dikarenakan mereka berdua tak bisa mengobrol lebih lama lagi, tapi Ye Jin masih penasaran dengan alasan Junho. Mereka pun sepakat untuk bertemu di tempat makan terdekat yang menjadi langganan Ye Jin. Mereka berdua pun akhirnya sampai di tempat itu. Junho langsung cerita alasannya kenapa dia memutuskan untuk resign dari perusahaan. Karena Junho bilang dia sudah tidak ingin bekerja di perusahaan lagi. Lagian dia bekerja di sana karena disuruh oleh orang tuanya dan melihat gurunya Ye Jin. Sepertinya pekerjaan menjadi seorang guru bimbel itu merupakan passionnya. Junho juga yakin kalau dia menekuni profesinya sebagai guru bimbel, dia akan bisa sesukses Ye Jin dan mengumpulkan lebih banyak uang dengan mengajar lebih banyak siswa, dan dia bisa mendapatkan uang yang lebih banyak daripada yang dia dapatkan sekarang di perusahaan. Mendengar itu, Ye Jin tentu saja masih mempertanyakan keputusan Junho. Dia bingung karena Junho merupakan lulusan universitas bergengsi di Korea, kerja di perusahaan besar, menjadi idaman banyak orang, dan finansial dari Junho pasti juga sangat terjamin. Tapi kenapa dia justru memilih pekerjaan yang beresiko atau mungkin tak seindah apa yang dipikirkannya? Ya memang, Junho mempunyai kemampuan, dia adalah seorang yang pintar dan berbakat. Tapi bagaimanapun, Ye Jin tetap mengkhawatirkan pilihannya dengan bilang kalau bekerja sebagai guru bimbel itu hal yang sesuatu sangat sulit, tidak akan memiliki hari libur, banyak merenggut waktunya, atau bahkan tidak mempunyai relationship seperti yang Ye Jin alami. Sebuah kekhawatiran yang tampaknya tak menjadi sesuatu hal yang meresahkan bagi Junho. Dia tidak memperdulikannya. Dia tetap bersikeras untuk menjadi guru bimbel, walaupun sesungguhnya Junho juga merasa kalau orang tuanya pasti tak akan mendukung pilihan ini. Beberapa hari setelahnya, Ye Jin meminta resume milik Junho kepada temannya yang bekerja sebagai staf. Ini sempat membuat atasan Ye Jin bertanya-tanya, sampai akhirnya atasannya mengingat kembali tentang siapa Junho. Dia merupakan murid
berprestasi pertama di akademi tersebut sebelum akademinya sebesar sekarang. Berita tentang keikutsertaan Junho dalam rekrutan pengajar benar-benar mengejutkan banyak orang yang mengenalnya. Apalagi dia juga mantan murid di akademi itu. Ye Jin sendiri meminta supaya rekannya yang menjabat sebagai kepala tim dalam divisi pengajaran bahasa Korea untuk menolak Junho dalam ujian kali percobaan. Tampaknya penolakan itu akan menjadi sesuatu yang sulit karena Junho adalah seorang yang sangat berbakat dan berkualitas. Sepulang kerja, Junho bahkan menyempatkan waktunya untuk meminjam ruangan kelas yang dia gunakan untuk latihan. Sebelum ujian percobaan, tak banyak peserta yang lolos di ujian sebelumnya. Hanya ada 15 orang saja, termasuk Junho. Persaingan Junho benar-benar sengit. Kalau dia gagal, sudah tentu itu akan membuatnya semakin bermasalah dengan orang tuanya. Karena Junho juga sudah resign dari pekerjaannya di perusahaan. Tentu keputusan untuk keluar dari perusahaan merupakan pertaruhan yang sangat beresiko. Tapi terlepas dari semua kekhawatirannya itu, Junho memilih untuk tetap optimis bahwa dia akan lolos menjadi pengajar dan sukses dalam karir barunya. Kerja kerasnya belakangan setidaknya merupakan kerjaan yang sangat maksimal. Bahkan dia tidak cuma belajar dan berlatih, Junho bahkan mengubah penampilannya supaya lebih cocok sebagai guru. Saat ujian kelas percobaan dimulai, Ye Jin menjadi salah satu juri bersama beberapa rekan dan atasannya. Beberapa peserta mulai melakukan uji coba satu persatu sampai akhirnya tiba giliran Junho. Dia sempat membuat kaget seisi ruangan ketika Junho memarahi Ye Jin yang tampak tidak memperhatikan dirinya. Baru setelah Ye Jin mengingatkan tentang waktu yang terbatas, Junho melanjutkan untuk menunjukkan simulasi pengajarannya yang cukup membuat para juri terpesona, termasuk Li Tin juga. Pada sesi penilaian, banyak juri yang memuji kemampuan Junho, kecuali Ye Jin dan temannya yang sudah diminta untuk menolak Junho. Komentarnya dijadikan bahan pertimbangan untuk penerimaan Junho, yang bagi Ye Jin, karena tidak berpengalaman membuatnya hanya akan jadi bagi akademi yang tidak mampu bertahan lama. Keputusan belum final dari itu. Peserta ujian mungkin harus menunggu beberapa hari untuk mengetahui apakah mereka diterima atau tidak. Tapi Junho sudah memberitahu kedua orang tuanya kalau dia telah resign dari perusahaan tempatnya bekerja dan melamar sebagai pengajar. Ayah dan ibunya marah besar begitu mendengar penjelasan Junho. Ibunya bahkan jadi sakit karena memikirkan keputusan aneh anaknya ini. Pilihan Junho tak bisa dipercaya dan didukung sama sekali oleh keluarganya. Tapi Junho tentu memahami memilih keluar dari perusahaan besar dengan benefit seperti itu memang sesuatu hal yang aneh untuk dilakukan. Sementara itu, di rumah Ye Jin berdebat dengan pikirannya sendiri karena dia merasa kalau Junho memang layak dan mungkin saja berbakat menjadi seorang guru. Tapi Ye Jin juga mengkhawatirkan masa depan Junho jika beralih profesi menjadi guru. Bisa saja Junho tidak sejahtera ketika dia bekerja di perusahaan. Karena itulah Ye Jin harus menggunakan segala cara agar Junho tidak menjadi guru dan tetap bekerja di perusahaan besar. Mereka berdua pun berjanji bertemu di perpustakaan yang dulu mereka sering kunjungi. Di sanalah kemudian Ye Jin bilang, kalau Junho tak bisa mengajar di akademi karena itu tak sesuai untuk Junho. Awalnya Junho kaget karena dia merasa tak lolos tesnya. Tapi setelah mendengarkan penjelasan kekhawatiran Ye Jin, di situ Junho bilang kalau apa yang ditakutkan Ye Jin bisa saja tak terjadi pada Junho. Junho yakin dia adalah orang yang kompeten dan dari situ dia yakin akan mendapatkan banyak siswa dan tentunya akan mendapatkan banyak uang. Tidak seperti yang dikhawatirkan oleh Ye Jin. Malam harinya, ayah Junho masih berusaha untuk membujuk Junho agar dia mau kembali bekerja di perusahaan lagi alih-alih mengejar impiannya untuk menjadi seorang pengajar. Tapi Junho menolak. Di situ Junho juga meminta supaya ayahnya kali ini tidak membantunya lagi. Junho ingin berdiri di kakinya sendiri, mandiri dan sukses dengan jalan hidupnya sendiri. Di rumah, Ye Jin terus kepikiran akan Junho. Dia akhirnya sadar kalau dia tak seharusnya menghalang-halangi atau ikut campur akan pilihan hidup Junho. Dan mungkin saja Junho bisa sukses menjadi guru bimbel seperti apa yang diinginkannya. Karena hal itulah
Yijin pun akhirnya menyetujui Junho untuk masuk sebagai guru di bimbel dan sama dengannya. Esok harinya Yijin pun menemui bosnya di situ. Dia bilang kalau akhirnya dia juga setuju kalau Junho bekerja sebagai guru di akademi. Tentu saja keputusan dari Yijin itu menjadi keputusan final karena memang dari awal bosnya juga sudah sangat menyukai Junho. Malam harinya Yijin pun menemui Junho di situ. Yijin memberi isyarat kalau Junho diterima di akademi sebagai guru, karena itu untuk selanjutnya perjuangannya sangat tidak mudah. Tidak akan ada yang mengajari atau membantu Junho berkembang. Bahkan, semua guru akan bersaing satu sama lain untuk sama-sama mendapatkan murid. Jika Junho tak bisa berjuang dan bertahan, saja Junho tidak bertahan dalam karir sebagai guru. Minggu depannya Junho pun sudah resmi menjadi guru pengajar di sana bersama dengan guru-guru baru yang lainnya. Di hari pertamanya, Junho mendapatkan tawaran yang sangat menarik dari direktur. Direkturnya ingin Junho menjadi brand ambassador, wajah iklan di akademinya, karena memang Junho merupakan mantan murid yang berhasil meraih prestasi dengan masuk di universitas bergengsian di Korea. Kemudian, sekarang balik mengajar di akademi. Tentu hal itu akan menjadi cerita iklan yang sangat menjual. Juno setuju ini akan menjadi batu loncatannya, tapi Juno juga menyarankan kepala direktur untuk membuat iklan bersama dengan Yejin dengan menonjolkan kisah keberhasilan guru dan murid yang hidup wajib sumiran which masuk. Juno pun kembali ke ruang kerja. Dia langsung mengajak bicara Yejin berdua untuk membahas iklan yang ditawarkan direktur. Juno bilang karena dia anak baru, dia takut untuk mengambil tawaran iklan tersebut. Karena dia takut nanti yang lainnya akan beranggapan kalau Junho mendapatkan privilege yang lebih dari direkturnya sehingga teman-temannya pasti iri. Karena hal itulah, Juno mengajak Yejin untuk menjadi wajah iklan akademi bersama. Juno berharap dengan kerjasamanya dengan Yejin, ini akan melindunginya dari tanggapan iri-iri teman-temannya. Yejin menolak tawaran tersebut, tapi Juno bilang kalau dia bisa mencari cara supaya Yejin mau menerima tawarannya. Sebenarnya salah satu guru baru yaitu Chung Min merasa iri dengan apa yang didapatkan oleh Junho. Dia mendapatkan perhatian yang lebih dari direktur dan juga Yejin. Sementara itu malam harinya Junho masih memikirkan bagaimana caranya agar Yejin mau menjadi brand ambassador bersama dengan Junho. Tiba-tiba Juno mempunyai ide. Dia langsung pergi ke ruang arsip dan mencari jadwal mengajar Yejin di tahun-tahun sebelumnya. Hari sudah cukup larut malam ketika itu. Hanya tersisa Yejin dan Junho di akademi. Juno pun mempresentasikan idenya kepada Yejin. Juno bilang kalau dia tahu pesaing utama Yejin adalah seorang wanita tua bernama Choi Young-jun, di mana dia disebut sebagai penyihir berambut putih, mempunyai banyak sekali murid, dan Yejin tak bisa mengalahkannya dari dulu. Juno pun bilang kalau dengan konsep mengajar guru dan murid, yaitu Yejin yang Juno bersama, itu bisa membuat para siswa-siswa tertarik, dan nantinya Yejin bisa mengalahkan wanita tua itu. Yejin pun tertarik dengan konsep guru dan murid yang dibuat oleh Junho dan dia sepakat untuk melakukan iklan bersama-sama. Di tempat lain, Young-sun ternyata juga mempunyai rencana untuk mengambil murid-muridnya Yejin di SMA yang selalu diajar oleh Yejin. Karena hal itulah dia meminta sekretarisnya untuk membuka bimbel di sekolah itu. Lalu Yejin pun mengantarkan pulang Junho sambil memberikan saran-saran untuk mengajar sebagai guru yang baik, serta memberinya buku untuk dipelajari. Saat tiba di lingkungan apartemen orang tua Junho, dia baru mengatakan kepada Yejin kalau dia mungkin pindah dari rumah orang tuanya karena dia harus hidup sendiri sekarang dan mandiri, tidak dibantu oleh orang tuanya lagi. Juno pun bilang kalau dia akan mencari apartemen yang dekat dengan Yejin karena harganya lebih murah di sana. Dan hal itulah, kalau bisa Junho meminta untuk mendapat tumpangan dari Yejin ketika berangkat bekerja bersama. Sebuah permintaan yang tiba-tiba, sehingga kelihatannya Yejin pun menjadi salah tingkah mendengarnya. Sepulangnya di apartemen masing-masing, mereka berdua terus saja bertukar saling mengirim pesan. Di situ Yejin sangat senang karena untuk sekian lama ini dia selalu kesepian, dan kali ini ada pria yang masuk dalam hidupnya. Dia layaknya seperti orang yang sedang jatuh cinta, hidupnya menjadi lebih berwarna.
Beberapa hari setelahnya dalam rapat para direktur akademi tampaknya keinginan Yongshun yang ingin membuka lebih banyak kelas baru dan murid baru cukup mengagetkan banyak orang, terutama bos atasan dari tempat Yejin bekerja. Dengan kelas baru yang dibuka Yongshun, persaingan akan makin ketat. Mereka harus memikirkan tentang bagaimana caranya mempertahankan reputasi akademi mereka dan jumlah murid yang ada di akademi. Direktur Yung tak bisa memikirkan cara lain. Dia ingin menunda iklan dan fokus untuk membuat jumlah murid tetap sama. Namun di kantor direktur dalam rapat pribadi bersama Junho juga, Yejin memberi saran kalau akademi sebaiknya tetap membuat iklan dan melakukan perebutan terhadap banyak murid dari akademi lain. Iklan ini bisa saja sukses besar menambah jumlah murid yang mau mendaftar. Direktur Yung tak mulai tertarik dengan ide ini dan akhirnya menelpon Yongshun untuk mendapatkan jadwal mengajarnya atas permintaan Yejin. Sebelumnya Yejin sudah menjelaskan kalau dia perlu tahu rencana dan langkah apa saja yang sudah dibuat oleh Yongshun. Setelah mendapat kabar kalau Yongshun akan memberi jadwal di hari dan waktu yang sama dengan Yejin mengajar, baru Yejin menjelaskan strateginya di depan bosnya. Prediksi Yejin setelah direktur Yung tak menelpon pasti Yongshun akan mengubah jadwal mengajarnya ke hari Rabu dan Minggu malam. Dan memang sesuai dugaan Yejin, tak lama kemudian Yongshun menyuruh asisten Park untuk mengubah jadwalnya. Yejin juga akan menggunakan Junho sebagai taktik mereka menarik siswa baru dengan menyediakan kelas gratis. Ini sebuah taktik yang sudah dipikirkan oleh Yejin ketika dia memutuskan untuk meloloskan Junho sebagai pengajar, yaitu dengan memanfaatkannya sebagai iklan yang bisa menarik siswa dari SMA Hewan tempat dulu Junho bersekolah. Yejin akan membimbing Junho supaya dia berhasil menjalankan rencananya. Sementara itu, Papio, guru yang sempat bermasalah dengan Yejin dulu, semakin bermasalah di sekolahnya sekarang karena menerapkan aturan baru untuk ujiannya, bahkan hampir mendapatkan peringatan dari kepala sekolah atas keputusan tersebut. Keberadaan Yejin memang terasa mengancam bahkan bagi rekan-rekannya yang merasa posisinya tersaingi dan tidak mendapatkan perhatian seperti Yejin. Karena itulah salah satu guru bimbel baru yaitu Chungmi berpikir untuk menjatuhkan reputasi Yejin dan Junho dengan memanfaatkan Papio yang dia baru ketahui setelah mendapat masalah karena Yejin. Di akademi, Junho dan Yejin masih memikirkan strategi kelas gratis dan kelas gabungan mereka nantinya. Tapi mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi karena tak ingin guru-guru yang lainnya juga iri. Dalam perjalanan pulang mereka ternyata, Chungmi sudah pergi dari kantor untuk menemui guru Yoim. Dia bilang ingin mengajar SMA yang sama dengan Yejin, tapi ternyata hal itu tidak dilakukan dan tidak pernah direkomendasikan oleh akademi. Setiap pengajar harus mengajar siswa di sekolah yang berbeda. Tentu saja jawaban tersebut membuat Chungmi kecewa, tapi tak ada kesempatan untuknya pada saat itu. Hari-hari pun berlalu, materi ikan sudah diterbitkan oleh akademi, namun ternyata ini menimbulkan masalah tersendiri di akademi karena banyak pengajar yang merasa lebih iri dengan Junho dan tentu saja mereka berpikir kalau Yejin sangat mengistimewakan Junho. Teman-teman Yejin sendiri pun sudah protes ke Yejin secara langsung karena mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Tentu untuk semua itu, Yejin meminta maaf dan berjanji pada teman-temannya bahwa dia akan membantu mempromosikan kelas-kelas teman-temannya juga kepada siswa yang adil di kelasnya. Tapi tetap saja, itu tidak membantu meredam kemarahan rekan-rekannya sampai mereka mendapatkan bukti kalau keputusan Yejin ini bisa menguntungkan mereka juga. Bahkan, bagi rekannya yang mengajar bahasa Korea seperti dirinya, Jin Shook, salah satu teman dekat Yejin yang dulu pernah dimintanya untuk menolak Junho, dia juga marah, tapi tetap mendukung apapun keputusan Yejin sambil memperingatkannya untuk lebih berhati-hati, karena setelah ini mungkin ada orang yang sangat tidak suka dengan keputusan Yejin. Jelas saja rekan-rekan Yejin tidak akan dirugikan, justru mereka bisa mendapatkan keuntungan jika rencananya berhasil. Orang yang paling harus diwaspadai dengan rencana ini sebenarnya hanyalah Yongshun dan akademi yang dipimpinnya karena mereka bisa kehilangan banyak murid, apalagi dengan rencana kelas gratis yang ditawarkan oleh Junho. Hari itu kelas pun sudah dimulai, tapi karena Yongshun sudah memahami taktiknya, dia menghubungi Yejin untuk mengancam, yang justru membuat Yejin pikir rencananya berhasil karena dia bisa merasakan kalau Yongshun mulai panik hilagasnita. Higangul, hakitisindabinyo.
Ide tentang kelas gratis tampaknya menarik minat banyak orang termasuk murid dari SMA Hewan yang juga mengambil kelas di akademi itu. Di antara murid tersebut, ada Shiwu yang dipaksa asisten Park untuk mencoba kelas gratis yang diajarkan Junho, bukan untuk belajar, melainkan untuk menjadi mata-mata dan melihat seperti apa program yang mereka jalankan. Awalnya Shiwu menolak, tapi Pak Park terus memaksanya dengan membahas balas budi dari beasiswa yang telah diberikan, sehingga mau tidak mau Shiwu pun akhirnya terpaksa harus melakukannya. Apa yang direncanakan Yejin membuat banyak orang-orang berpikiran untuk melakukan hal yang aneh-aneh demi keuntungan mereka sendiri, termasuk Jungmi yang kemudian memaksa Yejin untuk mentraktirnya minum dan meluangkan waktu. Mereka pun bertemu. Jungmi bilang kalau dia akan mengajar kelas khusus untuk SMA. Chen Yon di persiapan ujian akhir. Itu agak menyakitkan Yejin, tapi dia tak bisa berkata banyak atau menghalangi apa yang diinginkan Jungmi. Energinya akan habis sia-sia jika dia melakukan itu. Jadi, Yejin memutuskan untuk mempersiapkan dirinya dan Junho supaya mereka bisa mengajar dengan baik di kelas gabungan nanti. Junho pelan-pelan mulai mendapatkan kepercayaan orang tuanya lagi dengan jalan yang dia pilih untuk menjadi guru bimbel. Lagi pula dengan kapabilitasnya, Junho rasanya bisa sukses dengan karir barunya kali ini. Yejin pun terus memberikan pengarahan dan ajaran kepada Junho agar dia bisa menjadi seorang guru yang baik. Hal ini membuat Junho bingung karena Yejin mengajarinya dengan cara yang berbeda ketika dia dulu masih menjadi murid sekolah. Namun Yejin bilang kalau mereka harus mencari apa yang dibutuhkan anak-anak dalam bimbingan, bukan menerapkan idealnya. Di sini, Junho mencoba memahami perkataannya. Sepulang dia di apartemen orang tuanya, Junho belajar lagi materi yang diajarkan sampai larut untuk persiapan mengajar di kelas pertamanya. Kelas yang diperkirakan akan sangat banyak dipadati murid-murid seperti kelas Yejin yang juga selalu padat, sedangkan Jungmi yang masih ingin mengajar untuk SMA Tenyon mendapat penolakan dari pengelola kelas. Tapi ketika sang pengelola kelas yaitu Sunghi melihat kegigihan Jungmi yang pantang menyerah dan selalu meminta, akhirnya Sunghi pun luluh dan menerima keinginan dari Jungmi. Yejin juga yakin kalau hal itu akan terjadi dan dia tidak mempermasalahkan keputusan Jungmi sama sekali, meskipun bosnya bisa saja membantunya dengan menolak keinginan itu. Yejin memilih untuk tetap fokus pada tujuannya. Latihan demi latihan dilakukan untuk membuat Junho siap di kelas pertamanya. Mereka tak boleh mengecewakan siapapun. Di hari pertama mengajar, Yejin sempat mengajak Yunmi untuk membuat kelas gabungan lainnya. Tapi Yunmi menolak dengan halus. Di menit-menit menjelang kelas gabungan, semuanya terasa menegangkan. Apalagi ketika tak ada murid yang datang satupun ketika waktunya sudah tiba. Di luar dugaan, ternyata Yungshin membuat kelas pengganti sehingga murid-murid wajib mengikuti kelasnya. Dan mengabaikan kelas gratis tersebut, Yejin sangat bingung dan menjadi stres karena kejadian ini, sehingga dia bahkan mengalami mimisan. Hari itu, hanya Siwo yang datang. Kelas seharusnya dibatalkan, tapi Junho menolak. Dia memutuskan untuk tetap mengajar meskipun hanya ada Siwo yang datang. Sementara itu, rekan-rekan Yejin dan direktur baru mengetahui kalau ada kelas khusus yang dibuat Yungsun dengan iming-iming mendapatkan materi baru dan informasi khusus. Jelas saja mereka akan meninggalkan kelas gratis. Teman-temannya berpikir kalau Yejin dan Junho akan membatalkan kelas, jadi mereka pulang supaya tidak perlu berbasa-basi mengucapkan apapun tentang kelasnya yang gagal. Tapi di luar dugaan, setelah Junho tetap bersikeras untuk menjalankan kelas sesuai rencana awal, ternyata Yejin mau membuat kelasnya menjadi kelas private. Yejin membuka kelas tersebut dan mengajarkan hal yang sama yang pernah diajarkannya pada Junho dulu ketika dia mengambil les private. Gaya pengajarannya jelas lebih menarik dan lebih fokus. Junho sangat senang melihat pemandangan tersebut yang membuatnya mengingat kembali sebuah kenangannya ketika belajar bersama Yejin. Bahkan momen saat dia akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang guru bimbel. Hari itu meski tidak sesuai dengan rencana,
tapi Junho dan Yejin berhasil menyelesaikan kelasnya dengan baik. Chungmi tersentuh melihat itu dan memutuskan untuk menemani sampai larut juga, bahkan membelikan mereka makanan. Namun karena memang sudah ada janji pada temannya, Yejin akhirnya mengajak Junho dan Chungmi untuk ke kedai temannya sambil merayakan kelas yang telah selesai. Temannya sempat menanyakan kelas tersebut, jadi meski kurang bersemangat menceritakannya, Yejin mengatakan apa yang terjadi di kelas. Sementara itu Siwo memberitahu teman-temannya kalau kelas gratis yang diadakan oleh Yejin itu sangat menyenangkan dan kelihatannya dia harus pindah ke bimbelnya Yejin, dan semua teman-temannya pun juga menyesal tidak hadir di kelas gratis tersebut. Siwo adalah anak terpintar di kelasnya, jadi opininya sangatlah penting dan berpengaruh. Pak Park pun cerita kepada bosnya Yung Shun, di mana mereka pikir mereka menang karena Wu telah menceritakan bahwa tidak ada siswa satupun yang hadir selain Wu di acara kelas Yejin. Tapi sebenarnya Yejin juga berpikir kalau dia kalah dan gagal. Mungkin dia akan mendapat masalah di kantor setelah ini. Jadi Yejin menyuruh Junho untuk berpura-pura marah sehingga dia tak terlibat dalam masalah yang akan dihadapi oleh Yejin. Tapi Junho menolak. Dia meyakinkan kalau masalah ini harus dihadapi bersama-sama berdua. Keesokan harinya Yung Shun melakukan presentasi di depan para orang tua murid di SMA Tenyun, sedangkan Yejin dan Junho menghadap direktur yang ternyata tak kecewa dengan hasil gagal yang kemarin. Di luar dugaan, direktur tetap memuji mereka berdua karena tetap mengajar meskipun hanya satu murid yang datang. Namun di hari itu juga Yejin dipindahkan ke tempat lain sedangkan kelasnya dialihkan kepada Chungmi dan Junho. Awalnya ketika mengetahui ini, Chungmin menolak. Dia hanya ingin mengajar murid tahun pertama dan tidak pernah bermaksud merebut kelasnya Yejin. Tapi kemudian dijelaskan kalau Yejin akan dipindahkan untuk memimpin tim di cabang Ganbuk. Ini adalah pengusiran secara halus yang membuat Junho tak terima dengan cara tersebut. Apalagi setelah presentasi Yung Shun, nampaknya banyak orang tua yang akan beralih ke akademi. Yejin pun mulai goyah, tapi dia berusaha sebaik mungkin untuk mengajari Junho dan Chungmi yang akan menggantikan posisinya. Masalahnya yang diajarkan olehnya masih tidak diterima jika Yejin pindah. Jadi baik Chungmi maupun Junho berusaha untuk membantu Yejin supaya bisa tetap bertahan di akademi. Junho berpikir untuk menghubungi Siwo untuk mempromosikan kelasnya, tapi Yejin melarang untuk melakukan itu. Siwo memang terasa seperti satu-satunya harapan bagi mereka. Tapi saat itu, Siwo tampaknya belum bisa melakukan apapun. Dia sesuai permintaan Park diminta menyerahkan materi yang didapatkan dari kelas gratis. Catatan Siwo ternyata membuat Yung Shun ingin menemuinya dan membahas tentang kelas yang diikutinya, di mana Siwo mengaku kalau dia sangat tertarik dengan cara mengajar Yejin dan Junho, karena Yejin bisa membuat pelajaran itu menjadi menyenangkan, tidak seperti biasanya membosankan. Siwo juga bilang semenjak dari kelas tersebut, dia jadi lebih ingin mempelajari sastra Korea dengan serius. Mendengar penjelasan tersebut, Yung Shun langsung merasa kalau Siwo mungkin saja berpindah akademi. Jadi dia berusaha untuk mematahkan semangatnya dengan mengingatkannya lagi bahwa orang tuanya berharap dia masuk fakultas kedokteran, dan memang bakat Siwo lebih menonjol pada bidang matematika dan sains. Yung Shun menawarinya untuk mendapatkan alih konsultasi penjurusan, tapi Siwo menolak dan langsung menyatakan kalau dia ingin pindah akademi setelah ini. Kekesalan tergambar jelas di wajah Yung Shun, terlebih karena Siwo juga memberitahu teman-temannya kalau kelas Yejin dan Junho lebih menyenangkan. Ketika Siwo pergi, Yung Shun langsung menghubungi Yejin, mengajaknya bertemu. Yejin langsung meninggalkan Junho dan Chungmi setelah itu untuk menuju ke akademi milik Yung Shun. Sesampainya di sana, ternyata sudah cukup larut malam karena memang Yung Shun meminta Yejin untuk menunggu sampai akademi sepi. Awalnya Yung Shun berbasa-basi cukup lama sampai dia mengajak Yejin ke sebuah ruangan kosong dan menyampaikan tujuannya. Ternyata itu adalah ruangan untuk wakil direktur. Yung Shun ingin Yejin untuk mengisi posisi tersebut.
Dia rasa Yejin pantas untuk bekerja sebagai wakil direktur di akademi miliknya daripada menyanyiakan bakatnya di akademi yang sekarang. Ide tersebut bukan semata karena Yejin bisa merebut reputasi akademi, melainkan karena Yongshun yakin kalau Yejin bisa mewarisi akademinya sehingga Yongshun bisa pensiun dengan tenang tanpa melihat akademi yang dibangunnya selama ini hancur. Hanya saja Yejin tahu mengapa Yongshun melakukan itu. Yejin bilang kalau Siwu pasti ingin bertukar dan telah mengajak teman-temannya untuk berpindah akademi. Mungkin hal tersebut yang membuat Yongshun merasa terancam sehingga harus membuat Yejin bekerja dengannya. Tapi Yejin bukanlah orang yang mudah tergiur dengan jabatan tinggi serta gaji yang besar. Jadi Yejin dengan halus menolak tawaran menjadi wakil direktur. Lalu bilang kalau dia mungkin akan memikirkan dan mempertimbangkan tawaran itu terlebih dahulu. Sepulangnya dari tempat Yongshun malam itu, Yejin kembali ke akademi untuk mengambil mobil dan barang-barangnya. Tapi karena Junho masih ada di sana, mereka akhirnya mengobrol dulu. Yejin berkata kalau Siwu pasti akan berpindah ke akademi berkat pengajaran mereka. Tapi persoalan tawaran menjadi wakil direktur, tampaknya Yejin benar-benar bimbang kali ini. Apalagi setelah Junho bertanya apakah Yejin bahagia hingga rasanya ingin merompak kegirangan ketika mendapat tawaran tersebut. Yejin bilang dia tak terlalu bahagia tapi cukup senang memikirkannya karena dia memang merasa pantas mendapat tawaran seperti itu. Keesokan harinya, Yongshun mengirimnya draft kontrak untuk ditandatangani jika Yejin setuju mengambil posisi wakil direktur. Tapi Yejin masih sangat bimbang. Ada bagian di dalam dirinya yang membuatnya masih ingin bertahan di akademi, yang meskipun orang-orang di sana seperti sudah ingin membuangnya. Setelah dia gagal merencanakan program kelas gratis, Yejin pun cerita ke temannya Suyong kalau dia tak begitu tertarik dengan tawaran itu meskipun memang sangat diinginkannya. Ada perasaan yang menahannya untuk pergi, tapi Yejin tak tahu apa itu. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Junho yang bilang kalau dia akan mengusahakan semua anak murid Yejin kembali lagi melakukan bimbingan di akademi mereka, atau bahkan menambah banyak murid untuk Yejin. Tampaknya memang Junho adalah alasan besarnya bertahan. Pria itu masih butuh bimbingan, dan Junho pun meminta Yejin bertahan setahun lagi. Dengan imbalan semua murid yang direkrutnya akan menjadi murid Yejin juga. Malam harinya mereka kedatangan Siwu. Anak itu ingin melakukan konsultasi sebelum mendaftar kelas. Siwu bilang pada Junho kalau dia kurang terlalu suka bahasa Korea, karena dia begitu memahami sastra. Selain itu, Siwu juga bilang kalau ibunya ingin dia masuk kedokteran, tapi Siwu sendiri masih bingung jurusan apa yang akan dipilihnya. Junho seperti yang disarankan Yejin untuk mengambil hati anak tersebut, akhirnya bertanya kenapa Siwu tidak menyukai bahasa Korea padahal Siwu sebenarnya sangat pandai menulis. Pujian itu tentu membuat Siwu tersipu malu. Sementara itu wakil direktur, bahkan semua rekan pengajar yang mengetahui tentang kedatangan Siwu benar-benar dibuat harap-harap cemas dengan keputusan akhir Siwu. Bahkan Yejin juga sangat cemas menunggu hasilnya. Sampai sesi konsultasi selesai, semua menunggu kabar dari Junho yang ternyata memberikan kabar yang benar-benar sangat baik. Karena Siwu bilang kepada teman-temannya akan ikut mendaftar ke akademi besok. Setelah itu Judo pulang dari akademi tanpa mengabari Yejin, bahkan tidak menjawab panggilannya. Entah kenapa Junho tiba-tiba seperti menghindar, tapi dia tetap pergi juga menemui Yejin di kedai milik teman Yejin untuk membicarakan masalah mereka. Judo bilang kalau dia merasa telah menghambat kinerja Yejin dengan menahannya tetap di akademi, padahal Yejin punya tawaran yang lebih besar untuk karirnya dengan menjadi wakil direktur di akademi yang lain. Dalam pikiran Junho, dia mengira kalau Yejin masih ingin memperlakukannya seperti murid saat bersekolah dulu. Karena Yejin selalu memikirkan tentang Junho dan berusaha untuk mengajari Junho, tapi Yejin tidak pernah memikirkan tentang nasibnya sendiri. Mereka berdebat dan bertengkar setelah itu, namun keesokan paginya, hal menarik terjadi.
Direktur Yung tak menerbitkan iklan baru tentang pembukaan kelas untuk SMA Hewan dengan menampilkan wajah Ye Jin dan Junho. Bahkan, Ye Jin kemudian diajak bertemu secara pribadi di rumah makan yang dulu biasa mereka kunjungi saat akademi belum sebesar ini. Ye Jin ditawarkan untuk mengajar anak-anak dari SMA Tenyun lagi, sementara Junho akan fokus mengajar di SMA Hewan, dan Jungmi akan mengajar tingkat lain dari SMA Tenyun. Namun ucapan Direktur Yung tak membuatnya tersinggung, mereka akhirnya bertengkar, dan Ye Jin memutuskan keluar dari akademi. Kejadian itu membuat Direktur Yung tak sedikit frustasi, dia agak mabuk, dan secara kebetulan bertemu dengan Pak Piu. Ye Jin masih mengajar sampai kontraknya habis di akademi, tapi dia tak yakin apakah akan menandatangani kontrak berikutnya atau tidak. Hubungannya dengan Junho pun memburuk. Junho tanpa sedikit menghindarinya dan menolak untuk diajarkan lagi oleh Ye Jin. Direktur Yung tak khawatir kalau Ye Jin akan pergi dari akademi, jadi dia akan mencoba menawarkan banyak hal kepadanya supaya bisa tetap bekerja di akademi ini. Bahkan jika itu artinya harus memberikan jabatan wakil direktur atau apapun itu. Malam harinya ketika Ye Jin sedang mengadakan pesta bersama dengan teman-temannya, Direktur Yung tak yang sedang mabuk berat di tempat lain tiba-tiba menelpon Ye Jin untuk datang. Junho pun menemaninya. Tak disangka kalau Direktur Yung tak justru bertekuk lutut meminta maaf di atas batu yang ada di tengah sungai. Khawatir kalau Yung tak akan terjatuh, Junho akhirnya turun tangan untuk membujuknya naik. Tapi yang terjadi adalah mereka justru jatuh berdua. Akhirnya, Junho pulang dengan kondisi basah kuyup di tengah malam yang dingin itu. Junho tak langsung pulang, dia memutuskan bersama Ye Jin pergi ke akademi untuk mengeringkan baju Junho yang basah dan memakai mesin penghangat. Insiden malam itu membuat Ye Jin dan Junho berbaikan lagi. Salah paham di antara mereka berhasil diselesaikan dengan baik. Bahkan ketika itu, Junho menyatakan perasaannya kepada Ye Jin. Tiba-tiba Jungmi datang ke akademi. Dia tampak kaget melihat ada Junho dan Ye Jin di sana. Juga sedikit salah paham, tapi keduanya segera menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi sehingga membuat Junho basah kuyup sampai sekarang. Jungmi bilang kalau dia tidak bisa pulang karena ongkos taksinya terlalu mahal, jadi dia ingin menginap di akademi, tapi Ye Jin mengajaknya untuk pulang ke apartemennya saja dan menginap di sana. Sementara Junho kembali ke apartemen orang tuanya dan baru menyadari kalau ponselnya rusak. Ia tetap mengabari Ye Jin lewat laptopnya, meskipun Ye Jin dan Junho berusaha menutupi kedekatan mereka. Tapi Jungmi menyadari apa yang terjadi, dia tak akan mengganggu dan sudah berjanji kepada Ye Jin untuk merahasiakannya dan tidak cerita kepada siapapun. Sebagai gantinya, Ye Jin juga diminta untuk menjaga rahasia tentang Jungmi yang kembali ke akademi karena sebenarnya dia tak punya ongkos untuk pulang. Keesokan harinya, Ye Jin mendapat kabar dari wakil direktur Sung Hee kalau Yung tak tidak menghadiri rapat dan ponselnya tak bisa dihubungi. Sebagai orang yang menemuinya terakhir kali, tentu saja Ye Jin ditanya. Kabar tersebut membuat Ye Jin khawatir. Akhirnya dia mengajak Ji Seok untuk pergi ke apartemen Yung tak agar bisa mengecek bagaimana keadaan dia. Ternyata Yung tak sedang sakit dan juga terlalu mabuk. Ye Jin dan Ji Seok harus merawatnya seharian itu sambil mereka membicarakan tentang tawaran yang diberikan Yung Shun kepada Ye Jin. Sebenarnya Ji Seok tampak kaget dengan informasi tersebut. Dia juga khawatir kalau akademi akan berantakan jika memang Ye Jin memutuskan untuk meninggalkan akademi, sehingga Ji Seok meminta Ye Jin untuk memikirkan keputusannya lagi. Di akademi, Junho pun masih ada beroptimis menunggu keputusan Ye Jin mengenai karirnya. Tentu dia tak ingin Ye Jin pindah, tapi dia juga tidak bisa melarang Ye Jin untuk mengembangkan karir yang dia pilih. Di momen itu, kabar tentang Ye Jin yang akan berhenti dari akademi sudah beredar dari teman-temannya, tapi yang lain memilih untuk tetap diam. Ye Jin begitu kembali langsung mengadakan rapat dengan tim, kemudian bicara empat mata dengan Junho untuk bilang kalau dia telah memilih untuk pindah akademi. Mungkin setelah itu akan banyak rumor beredar tentang Ye Jin, dan Ye Jin berharap Junho agar tak terlalu terganggu dan mendengarkan gosip-gosip tersebut. Itu gosip yang biasa terjadi di lingkungan pengajar akademi. Bahkan Ye Jin bilang begitulah lingkungan ini bekerja. Junho tapi kesal karena Ye Jin berniat untuk menjauhinya.
Mereka pun berdebat lagi, tapi karena Siwo datang untuk menemui Junho, perdebatan mereka pun berhenti. Siwo juga bicara pada Yejin memuji kemampuannya mengajar yang membuat Siwo sangat kagum dan bahkan akan mengingatnya. Siwo berharap kalau Yejin akan mengajarnya lagi nanti. Tak disangka ucapan itu membuat Yejin goyah akan keputusannya untuk pindah dari akademi. Malam harinya, Junho memaksa mengantar Yejin pulang dengan mengemudikan mobil untuknya, tapi Yejin terlihat sakit hingga Junho khawatir, apalagi setelah Yejin bilang kalau dia habis dipukul. Junho kemudian mengetahui kalau pujian Siwo begitu mengganggu pikiran Yejin sampai akhirnya Yejin bilang dia memutuskan untuk tetap di akademi sampai Siwo lulus. Kabar yang begitu membahagiakan bagi Junho. Mereka pun tak berdebat lagi setelah ini. Junho pun bilang kalau dia akan segera pindah ke gedung apartemen yang sama dengan Yejin, jadi mereka bisa lebih sering bertemu. Keesokan harinya, Junho memberitahu orang tuanya kalau dia akan segera pindah dari apartemen mereka. Awalnya tentu ibu Junho melarang, tapi Junho ingin lebih mandiri. Dia tak mau bergantung dengan ibu dan ayahnya terus-terusan. Yejin sendiri bertemu dengan Suyong pagi itu untuk memberitahu kalau dia tak jadi menandatangani kontrak akademi Choiseon, sebuah pilihan yang cukup mengejutkan Suyong, apalagi alasan Yejin adalah karena dia hanya ingin mengajari satu murid yang menarik perhatiannya, tapi tentu Suyong hanya bisa mendukung apa yang dipilih oleh Yejin. Tanpa menunggu waktu atau memikirkan lagi setelah bertemu dengan Suyong dan memberinya hadiah sebagai ucapan terima kasih, Yejin kemudian langsung menemui bosnya, Yongshung, untuk menyampaikan kalau dia telah menolak penawaran dari akademi lain dan memutuskan untuk tetap berada di akademi yang sekarang. Suasana hati Yejin sedang bagus hari itu. Dia terlihat bahagia sekali sampai Junho pun ikut bahagia melihatnya. Namun tanpa sepengetahuan mereka, Siwo mendapat sedikit masalah di Choiseon Park, meminta buku-buku catatannya dikembalikan, tapi kemudian dia agak memarahi Siwo karena Siwo meminta tanda bukti penyerahan buku serta tanda tangannya. Sebagai anak yang punya kecerdasan tinggi, situasi tersebut bisa dihadapi Siwo dengan tenang. Di saat yang sama, Yejin mendapatkan kejutan dari Yungta yang bilang kalau dia sudah bisa kembali bekerja di kantor. Sebagai permintaan maafnya, dia membelikan tablet baru untuk Yejin. Dia agak sedih ketika mendengar Yejin mendapatkan tawaran baru yang menarik di akademi lain, tapi ternyata Yejin hanya menggunakannya saja untuk meniatrak Yongta. Hasil tablet pemberiannya pada akhirnya, Yejin meminta supaya diberikan kepada Chungmi saja yang jauh lebih membutuhkannya. Tampaknya situasi di akademi mulai membaik berbanding terbalik dengan keadaan di akademi Choiseon setelah Park memberikan kertas yang dia minta Siwo untuk menandatanganinya sebagai tanda serah terima serta perjanjian bahwa Siwo tidak akan membacakan materi ke akademi lain. Yongshun tampak marah kepadanya, bahkan hingga memecat Park. Nenek peso Yongyo saja. Yejin akan menandatangani kontrak baru untuk memperpanjang masa kerjanya, sedangkan Junho memutuskan untuk mempercepat kepindahannya ke apartemen baru. Semalaman, Junho merapikan barang-barangnya di kamar untuk pindah, dan di saat yang sama, Yejin mabuk bersama Suyong dan menceritakan tentang Junho yang menyatakan perasaannya. Tiba-tiba saja Junho menemukan kotak yang berisi banyak notes penyemangat yang pernah ditulis Yejin dulu ketika dia masih bersekolah dan Yejin menjadi gurunya. Junho pun memotretnya lalu mengirim itu ke Yejin lengkap dengan kata-kata yang menyentuh hati perempuan itu sehingga Yejin pun menangis haru. Junho menelepon tapi Suyong yang mengangkatnya dan mengatakan kalau Yejin terlalu mabuk untuk mengangkatnya. Junho agak khawatir, jadi dia menyusul ke tempat Suyong untuk membawa Yejin pulang dan menginap di apartemennya. Bahkan membelikannya sarapan sebelum bersiap ke akademi karena Yejin ada kelas pagi. Junho melihat dia masih agak mabuk, jadi dia berpikir untuk menggantikan memanjat kelasnya. Sementara Yejin bisa beristirahat atau mendapatkan perawatan di klinik untuk menyembuhkan hangover-nya.
Begitu tiba di akademi, Juno bertanya kepada Chung Mi tentang apa yang harus dilakukannya untuk menjadi pengajar pengganti kelas Ye-jin, tapi tampaknya Chung Mi paham apa yang sebenarnya Juno ingin lakukan. Dia ingin menawarkan diri untuk menjadi pengajar pengganti, sehingga Junho bisa menemui Ye-jin. Tanpa pikir panjang, Junho mengiyakan lalu menjemput Ye-jin di klinik untuk pergi kencan. Mereka pergi ke gedung lama akademi yang akan dihancurkan untuk dijadikan tempat baru. Keduanya baru pulang saat malam. Ye-jin menyuruh Junho untuk membawa mobilnya saja pulang sekalian untuk membawa barang saat dia melakukan pindahan. Keesokan harinya dibantu oleh Sang Kyu temannya, dia membawa seluruh barangnya ke apartemen baru. Sang Kyu baru tahu kalau Junho berkencan dengan Ye-jin dan menggodanya, sebab dia tahu kalau Junho sudah sangat lama menyukai Ye-jin. Kedekatan mereka rasanya menjadi kabar baik bagi mereka yang sudah lama mengenal Junho dan Ye-jin. Hari-hari berjalan lebih bahagia. Junho pun makin bersemangat mengajar di SMA Haewon. Kelasnya sangat disukai. Siwoo bahkan mengusulkan supaya ada kelas khusus sastra setelah ujian. Sehabis kelas, kini Junho dan Ye-jin juga punya kegiatan baru, yaitu berkencan atau hanya pulang bersama. Mereka seperti remaja yang dimabuk cinta. Sang Kyu bahkan hampir diabaikan oleh Junho di rumahnya. Tapi justru Sang Kyu malah menahannya selama mabuk. Jadi rencana Junho untuk kembali ke apartemen Ye-jin jadi tertunda lama. Junho tidak tahan lagi mendengar cerita Sang Kyu, jadi dia menyuruh temannya untuk melakukan apapun yang dia mau di rumahnya. Sementara Junho pergi ke apartemen Ye-jin untuk menginap. Pada pagi berikutnya ketika murid-murid melaksanakan ujian, Pak Pyo ditemui oleh Pak Park yang menawarkan untuk bekerja di Akademi Choiseon atas keinginan Yongshun. Tapi Pak Pyo menolak tawaran tersebut, bahkan tak menyentuh amplop yang berisi penawaran. Dia tak ingin bekerja sama dengan Yongshun. Persaingan akademi ini makin sengit, apalagi tim yang dipimpin oleh Ye-jin berhasil membuat murid-murid bimbingan mereka mendapatkan nilai sempurna. Di akademi, Ye-jin dan Junho harus berpura-pura tidak memiliki kedekatan supaya tidak ada rumor buruk tentang mereka. Namun bagaimanapun, mereka terlihat sangat kompak, terutama saat membimbing Hiwo yang rajin sekali datang ke akademi untuk belajar atau untuk sekedar mengevaluasi jawaban ujiannya. Mereka juga selalu memuji Siwo yang selalu serius belajar dan meningkatkan kemampuan serta prestasinya. Junho adalah orang yang paling mendukung Siwo, bahkan setelah ujian ketika Siwo datang ke akademi, Junho bilang dia akan membantu Siwo mendapatkan peringkat tertinggi dalam ujiannya. Meskipun nilai tinggi para murid adalah kebanggaan bagi para guru akademi, tapi bagi guru sekolah seperti Pak Pyo dan juga rekan-rekannya, itu menjadi sumber keluhan yang kurang menyenangkan. Saat mengkoreksi nilai, Pak Pyo berdebat dengan teman guru lainnya yang berstatus sebagai guru honorer. Ini soal keyakinan mereka pada proses pengajaran murid, penilaian dan pra-akademi dalam menghancurkan reputasi mereka. Tampaknya meski tidak mau mengakuinya, Pak Pyo juga merasa kalah dan dipermalukan oleh para guru bimbel ini. Di tengah kegelisahannya, Pak Pyo akhirnya menghubungi Pak Park juga. Mungkin dia akan mempertimbangkan tawaran dari Yongshun untuk bekerja di Akademi Choiseon. Langkah ini jauh tidak diketahui oleh Ye-jin dan Junho yang sibuk dengan urusan kelas dan asmara mereka. Tampaknya kebahagiaan mengurangi rasa cemas mereka terhadap serangan dari Yongshun. Malam itu setelah makan malam tim, Ye-jin, Junho, Chung Mi dan Sang Kyu melanjutkan acara dengan makan malam di rumah sewaan Junho. Chung Mi dan Sang Kyu sedikit lebih akrab setelah malam itu karena banyak mengobrol dan bertukar pikiran. Hari berikutnya Pak Pyo sudah memiliki kesepakatan dengan Yongshun, yaitu dengan mengisi posisi wakil direktur untuk Akademi Choiseon. Dia terlihat pergi membeli jas dan setelan formal baru. Dia didampingi oleh Park yang diminta oleh Yongshun untuk menjadi asistennya Pak Pyo. Kabar ini belum diketahui oleh Junho dan Ye-jin sampai akhirnya Pak Pyo datang sendiri ke akademi untuk bertemu langsung dengan Ye-jin. Pak Pyo ternyata ingin memberitahu kalau dia ingin bekerja sebagai wakil direktur di Akademi Choiseon dan berhenti menjadi guru sekolah karena menyerah pada sistemnya. Dalam pengakuan Pak Pyo, dia merasa sangat terganggu atas perdebatannya dengan Ye-jin di sekolah, lalu terpengaruh pandangannya sehingga mengganggu kerjanya sebagai seorang guru.
Meskipun dia meminta maaf pada Ye Jin, tapi dia tetap menghinanya dengan berkata kalau Ye Jin sengaja menciptakan rumor untuk membuat popularitasnya melejit. Obrolan dengan Papio hari itu benar-benar membuat emosi Ye Jin. Begitu obrolan itu selesai, Ye Jin menelpon Yungshun, tapi panggilannya diabaikan. Ye Jin akhirnya mengirimkan pesan untuk mengajak bertemu makan malam. Sayangnya masih juga diabaikan. Papio sudah mengajukan pengunduran dirinya ke sekolah, bahkan berpamitan dengan teman guru terdekatnya. Sementara itu, karena ucapan Papio ternyata Ye Jin jadi gelisah dan agak merasa bersalah. Tapi Junho berkata, kalau tidak seharusnya Ye Jin merasa begitu, karena berkatnya Papio mungkin tidak akan mendapatkan posisi dan gaji besar meski sudah punya 20 tahun pengalaman mengajar. Ye Jin tetap berpikir kalau apa yang terjadi pada Papio adalah salahnya, tapi setelah mengajar murid-murid di kelas, Ye Jin sadar kalau keputusan Papio sudah tepat. Anak-anak sempat berkata kalau cara mengajar Papio sebenarnya menyenangkan, tapi dia terlalu kaku dan serius. Tetap saja, hal-hal yang terjadi hari itu sangat mengganggu Ye Jin, sampai dia tak mau bertemu dengan Junho. Ye Jin pergi ke akademi Cewisihan malam itu tanpa sepengetahuan siapapun. Dia ingin bertemu dengan Yungshun yang terus mengabaikan panggilan dan pesannya. Di malam yang sama, Junho bertemu dengan Chongqiu, harus menemani temannya malam itu dan mendengarkan tangisannya yang memohon supaya dia diberikan nomor ponsel Chongmi, tapi mereka ternyata malah bertemu di kedai dan Chongqiu meminta nomornya Chongmi sendiri. Bahkan dia menawarkan untuk mengantarkan pulang Chongmi. Saat itu Ye Jin akhirnya diterima masuk oleh Yongshun. Dia langsung menyatakan keinginannya untuk mengisi posisi wakil rektor menggantikan Papio sebagai upayanya menyelamatkan pria itu dari tekanan Yongshun. Tapi ternyata Yongshun menolak, tawarannya sudah tak berlaku lagi. Yongshun juga berpikir kalau Ye Jin terlalu meremehkan Papio, padahal seharusnya Ye Jin bisa mendukungnya. Ye Jin akhirnya pulang tanpa hasil apapun, pikirannya tetap terbebani dengan rasa bersalah. Junho yang belum pernah menghadapi Ye Jin dengan kondisi hati seperti ini, dia sangat bingung untuk menghiburnya, sampai Chongmi memberi saran, dan Junho segera pergi ke tempat Ye Jin, menunggu di parkiran apartemen. Chongmi akhirnya pulang dengan diantarkan oleh Chongqiu yang memang ingin melakukan PDKT kepada perempuan itu. Junho pun akhirnya bisa menemui Ye Jin setelah pacarnya itu membalas pesannya dan membawa dia pergi ke sebuah tempat untuk menenangkan diri. Di perjalanan, Ye Jin menceritakan bahwa telah pergi ke Akademi Tuition untuk bicara dengan Yongshun dan menawarkan diri mengisi posisi wakil direktur menggantikan Papio. Tapi ditolak. Ye Jin juga menceritakan tentang Papio dan insiden yang telah terjadi di antara mereka. Itulah yang menyebabkan Ye Jin merasa bersalah. Menurutnya penderitaan yang dirasakan oleh Papio itu ada perannya dia juga. Setelah bercerita dan menumpahkan perasaan sedihnya malam itu, Ye Jin bisa sedikit merasa lebih tenang. Junho membawanya pulang ke rumahnya menemani Ye Jin hingga tertidur lelap. Namun keesokan paginya, ibu Junho datang tanpa memberitahu lebih dulu sehingga Junho menjadi sangat panik dan menyembunyikan Ye Jin dalam lemari karena tak mau ibunya mengetahui hubungannya dengan Ye Jin saat ini. Ketika ibunya pergi ke kamar mandi, Junho diam-diam mengeluarkan Ye Jin dari rumahnya. Ibunya tetap curiga karena menemukan ada 2 sikat gigi dan parfum wanita di kamar mandi. Tapi dia tidak membahas itu dengan Junho. Kedatangannya ke rumah Junho hari itu karena ibunya meminta Junho mengirim resume, portofolio dan CV-nya kepada ayah Junho karena ibunya bilang ayah Junho mempunyai koneksi dengan orang yang bekerja di suatu platform mengajar digital yang paling terkenal di Korea. Itu adalah perusahaan besar, tetapi Junho menolak. Dia bilang kalau akademi yang sekarang itu pilihan terbaiknya. Ibunya tetap memaksa supaya Junho mengirimkan portofolionya. Itu membuat Junho kesal pada ibunya dan marah karena meski sudah pindah rumah, dia tetap merasa hidupnya terus diatur oleh kedua orang tuanya. Dia tetap meminta maaf atas perkataannya saat marah dan meminta supaya ibunya tak perlu lagi mengkhawatirkan hidupnya terus-menerus. Sekarang Junho sudah dewasa. Dan Junho juga berkata kalau hidupnya sekarang sudah sangat baik.
Setelah ibunya pulang, Junho bersiap untuk pergi ke akademi. Pagi itu tampaknya perpindahan Pak Q ke akademi jadi rumor yang besar yang cukup mengkhawatirkan Yungta karena dia berpikir mungkin saja guru itu punya potensi yang hebat dalam mengajar. Dia ingin merekrut Pak Pio kalau memungkinkan. Selain itu, Yungta pun memikirkan promosi yang bisa dia berikan kepada Yejin atas kemampuannya selama ini. Namun kabar tentang kemungkinan Yejin dipromosikan membuat Seng Hi menjadi panik karena merasa posisinya sebagai wakil direktur akan terancam. Di hari yang sama, Hayul memberikan jurnal membaca yang selama ini dia simpan, sebuah tugas kecil yang diberikan oleh Pak Pio, tapi selama ini tak ada murid yang melakukannya, kecuali mungkin Hayul. Setelah membaca jurnal itu, Pak Pio pun terharu, kebimbangan mulai memenuhi perasaan Pak Pio. Di tempat lain, Seng Hi ternyata diam-diam menemui Yu di apartemen sewaan yang biasanya menjadi tempat les private Yongshun. Mereka punya tujuan yang sama, menghancurkan reputasi Yejin. Untuk itulah Seng Hi menemuinya. Padahal saat itu, Yejin tampak ingin untuk membantu Pak Pio meningkatkan reputasinya di Akademi Choiseon dan mungkin akan membantu mempromosikannya juga. Dengan caranya sendiri, niatnya tetap baik meskipun itu merupakan saingannya. Junho yang berada di akademi, dia punya rencana lain untuk meningkatkan reputasinya. Dia ingin membuat batas minimal pendaftar menjadi 4 orang untuk membuka kelas. Walaupun ini melanggar ketentuan akademi, tapi baginya, idenya ini akan sangat menguntungkan. Dia berbicara dengan Yo Im, ya awalnya menolak usul ini, tapi Yudo terus berusaha dengan mengatakan, kalau dia tak masalah mendapatkan ruangan terkecil atau bahkan di sudut gedung sekalipun. Melihat keseriusan dan kegiatan tersebut, Yo Im berkata, mungkin dia bisa membantu Junho, tapi Junho juga harus punya sesuatu yang bisa dipresentasikan kepada para petinggi akademi, supaya bisa disetujui idenya ini. Menjelang sore, Pak Pio terlihat merenung di kantor mejanya, lalu dia membuka serta membaca jurnal milik Hayul. Perasaannya sangat tersentuh. Dia mungkin bisa memutuskan ulang rencananya untuk resign sebagai guru sekolah. Apalagi setelah itu, Pak Pio juga menemukan rencana curang mengerikan yang disampaikan Yongshun tentang materi Yejin dan dicuri. Pak Pio menolaknya karena merasa itu tidak adil, tapi Yongshun tetap menyuruhnya untuk mempertimbangkan diri menemui Seng Hi yang akan memberinya bocoran materi. Kondisi itu tampaknya sudah disadari Junho lebih awal, meskipun tidak ada seorang pun yang mengetahui rahasia licik yang dilakukan oleh Seng Hi dan Yongshun. Yudo memutuskan untuk menghancurkan semua materi rancangannya yang telah dibuat karena merasa itu bisa ditemukan di buku. Jadi Junho akan membuat materi baru dan melakukan pendekatan baru dalam mengajar. Sebuah materi dan pendekatan yang pernah dia terapkan pada dirinya sendiri saat masih sekolah dulu, yang dia rasa bisa berhasil diajarkan pada murid-muridnya saat ini. Kejadian itu membuat Junho dan Yejin bertengkar lagi. Cumi berusaha menengahi tapi ikut menjadi panik. Akan-akan mereka hanya bisa memperhatikan keributan itu, di mana Junho masih memperdebatkan metode pengajaran barunya dengan Yejin. Setelah pertengkaran tersebut, Yejin pergi meninggalkan akademi sendirian untuk menerangkan diri. Hujan deras turun malam itu. Junho baru menyadari Yejin tidak kembali ke akademi, meski malam sudah sangat larut. Yejin tak menjawab panggilannya sama sekali, tapi ternyata Yejin bertemu dengan Pak Pio malam itu, yang mengajaknya lebih dulu untuk bicara. Pak Pio pun memberitahu kepada Yejin kalau materi Yejin ingin dibocorkan. Semua itu dilakukan Pak Pio karena Pak Pio tersentuh dengan apa yang dilakukan oleh Yayul, yang ternyata sangat memperhatikan kelasnya. Dia tak ingin berbuat curang dan membuat dia merasa lebih buruk lagi sebagai seorang guru pengajar. Namun setelah mendengar kabar itu, meski sempat syok, tapi Yejin berkata, kalau dia tak masalah jika Pak Pio melihatnya, bukan untuk dijadikan referensi mengajarnya, tapi supaya Pak Pio tetap aman bekerja dengan Yongshun. Tampaknya kesalahpahaman antara Pak Pio dan Yejin akhirnya bisa selesai, namun kedatangan Junho memperburuk suasana.
Karena Judu berpikir kalau Papio masih ingin mencari masalah dengan Yejin, jadi dia menggertak Papio dengan kekesalannya karena selama ini membuat Yejin bersedih. Yejin terpaksa memberitahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Junho sebelum dia semakin salah paham dan marah pada orang yang salah. Yejin mungkin bisa saja menuntut Senghi atas pencurian materi mengajar miliknya, tapi mungkin itu akan menghancurkan reputasinya juga. Di momen itu Judo masih bersikeras dengan idenya, yaitu mengajari murid tanpa materi dalam bentuk teks dan mengubah metode pengajaran mereka. Junho dan Yejin pun kembali berdebat sengit, membuat Pak Yo yang berada di antara mereka jadi cukup bingung menghadapi situasi tersebut. Namun ide yang disampaikan Junho ternyata benar-benar membuat Papio tertarik, meskipun memang kemungkinan berhasilnya masih dipertanyakan, tapi metode pengajaran Junho akan melatih anak-anak untuk berpikir lebih jauh dan lebih luas dengan membaca serta menghargai sastra, bukan menghafal apa yang telah diajarkan. Junho ingin hal semacam ini dijadikan suatu kebiasaan karena akan membantu anak-anak dalam semua mata pelajaran lain. Pak Pia juga berkata kalau ide Junho benar-benar menarik dan jauh lebih ideal sebagai bentuk pengajaran. Kata-kata Pak Pia itu membuat Junho merasa lebih tenang karena idenya ternyata bisa diterima. Setelah kejadian malam itu, Junho mengajak Yejin ke pantai untuk menenangkan diri, serta mungkin berpikir lebih jernih. Mereka sudah di pantai begitu pagi tiba, pikiran Yejin memang lebih jernih begitu tiba di sana. Bahkan kemudian dia bilang pada Junho bahwa akan membiarkannya mengajar dengan metode yang Junho pikirkan sekarang. Saat itu ide Junho yang diajukan oleh Yo Ing sedang ditinjau oleh Senghi, di mana banyak dari pemikiran Junho diremehkan. Yo Ing mengabari Junho mengenai penolakan tersebut, tapi Junho bilang dia tidak akan semudah itu menyerah. Senghi dan Yungshin memilih untuk mengganti strategi, yaitu mereka akan membuat Yejin berpindah akademi dan membuat Yung tak menjadi rentan untuk disingkirkan. Sebenarnya Yungshin sempat menawari Senghi untuk bekerja dengannya, tapi Senghi menolak dan melakukan apa yang telah direncanakannya. Dia mengajak Yejin bertemu dan menyerahkan flash disk berisi materi Yejin yang sudah dicuri. Selain itu, Senghi bilang kalau dia akan pensiun lebih awal, atau sebenarnya dengan kata lain, membuka akademi baru dengan membawa pengajar-pengajar yang lebih kompeten di akademi yang dipimpin oleh Yung Tak. Rasanya, Yejin tak ingin mengkhianati direkturnya yang telah membantunya selama ini, jadi dia pun memikirkan rencana lain, yaitu berpura-pura sepakat, mendukung rencana Senghi, dan memintanya untuk melakukan uji coba terhadap rencana pengajaran baru dan diajukan Junho. Permintaan itu dipenuhi Senghi karena keesokan harinya Junho mendapat kabar kalau dia boleh memakai ruang kelas kecil di gedung akademi mereka. Junho sebenarnya sudah bisa memprediksi hal ini karena di malam sebelumnya Yejin menelpon untuk memberitahu pembicaraannya dengan Senghi. Beberapa hari setelahnya Junho mulai menawarkan kepada Siwo kelas uji coba ini untuk diikuti, dan Yejin mengatakan kepada Hayul bahwa dia boleh mencoba mengikuti kelas gratis Papio, serta mungkin mempertimbangkan berpindah akademi untuk mengikuti kelasnya. Kelas gratis itu dihadiri oleh banyak siswa. Di luar dugaan, Papio menggunakan metode mengajar yang sangat berbeda dengan yang dilakukannya di sekolah. Dia memakai metode seperti yang Junho inginkan, metode yang menurutnya pun ideal, supaya murid bisa mendapatkan pemahaman lebih mendalam. Kelas yang dihadiri oleh Yejin serta diawasi langsung oleh Yungsun itu tampaknya membuat murid yang datang menjadi lebih antusias memperhatikan. Tapi jelas, metodenya bukan sesuatu yang Yungsun senangi, hingga dia keluar kelas lebih awal sebelum pelajaran berakhir. Papio tetap menjelaskan dengan bersemangat dan totalitas dia tidak peduli dengan pandangan Yungsun saat itu. Setelah kelasnya selesai, banyak murid yang memujinya, bahkan berpikir itu adalah kelas yang menyenangkan, sehingga mereka mempertimbangkan untuk mendaftar. Yejin pun menghampiri Papio serta memuji kemampuannya sebelum meninggalkan kelas. Kelas ideal tersebut yang diimpikan oleh Junho yang kini bisa memulainya dengan 5 murid setelah mendapat persetujuan dari Senghi.
Dia melakukan simulasi kas pertamanya ini dengan Ye Jin, yang membuat Ye Jin semakin mendukungnya. Tidak cuma itu saja, Ye Jin bahkan dengan sengaja mempertemukan Seng Yi dan Yung Shun untuk memberikan flash disk berisi seluruh materinya, dan dengan percaya diri mengatakan bahwa kalaupun ada yang mengetahui materinya, orang itu mungkin tidak bisa memberikan kelas yang lebih baik dari Ye Jin. Dia sudah tak peduli dengan materinya lagi setelah melihat gaya mengajar Pak Pio dan Junho. Yung Shun tidak menyerah secepat itu untuk menyerang Ye Jin. Dia menyinggung hubungan tersembunyi Ye Jin dan Junho, yang kalau terdengar keluar, maka akan menjadi rumor yang buruk yang menjatuhkan reputasi Ye Jin. Kejadian itu membuat Ye Jin sangat syok. Dia meninggalkan pertemuan dengan tubuh yang sangat lemas dan tak bertenaga. Ye Jin bahkan tidak berani ke akademi yang saat itu sedang ramai menggosipkan pertengkarannya dengan Junho. Terlebih karena Junho akhirnya disetujui untuk mengajar kelas kecil. Banyak yang curiga bahwa kedekatannya dengan Ye Jin lah yang membuatnya mendapatkan perlakuan istimewa itu. Bagaimanapun, masih ada yang mendukung Ye Jin dan menolak gosip-gosip tersebut. Pasalnya sekarang adalah Yung Shun sedang berencanakan untuk membongkar semua rahasia itu. Untuk mengambil langkah yang aman, akhirnya Ye Jin meminta bertemu dengan Junho dan Yung Ta di kedai yang masih tutup. Junho yang datang lebih dulu sama kagetnya dengan Ye Jin ketika tahu kalau hubungan rahasia mereka ketahuan. Ye Jin rasa dia tidak bisa menutupi hubungan mereka lagi. Semua orang harus mengetahui sebelum Seng Yi membocorkannya. Resikonya memang besar. Dia harus mempertaruhkan reputasinya sendiri. Tapi tak ada jalan lain. Orang pertama yang diberitahu oleh Ye Jin setelah mendapat persetujuan Junho adalah direktur mereka, Yung Ta. Kabar hubungan ini jelas membuat Yung Ta pun kaget. Tapi Ye Jin benar-benar tidak tahu lagi apa yang harus dilakukannya. Apalagi saat itu, Seng Yi sudah berencana memberitahu kepada Jiseo tentang rahasia ini. Ye Jin tidak boleh kalah cepat darinya, namun di luar dugaan ternyata Yung Ta sudah tahu kalau mereka sudah punya hubungan, bahkan sebelum keduanya resmi berpacaran. Untuk itulah, dulu Yung Ta berusaha mempromosikan Ye Jin supaya dia terpisah dengan Junho dan tidak membuat masalah. Sekarang masalah itu sudah berada di depan mata mereka. Seng Yi sudah mengatur siasat untuk membuat Jiseo dan Chungmi menyerang Ye Jin. Sementara itu, Pak Pio menemukan dirinya tidak bisa mengajar dengan bebas di akademi yang dipimpin oleh Yung Shun karena dia tak suka cara mengajarnya. Kondisi tampak membingungkan hari itu. Yung Ta juga memilih untuk memisahkan Ye Jin dan Junho dengan memindahkan Junho ke akademi lain. Saat tiga orang tersebut masih bingung harus berbuat apa, Chungmi sedang didekati oleh Seng Yi yang ingin mengajaknya untuk bergabung dengan akademinya karena memang kinerja Chungmi luar biasa. Namun sebagai orang yang setia dan punya etika yang baik, Chungmi menolak tawaran tersebut karena lebih membela Ye Jin, tapi perasaannya pun masih agak goyang untuk membuat keputusan. Apalagi Seng Yi sudah mulai bicara dengan Jiseo. Rasanya Chungmi pun takut kalau akademi tersebut hancur dan kehilangan murid-muridnya akibat hubungan Ye Jin dan Junho. Malam itu Jiseo benar-benar diberitahu soal hubungan rahasia tersebut dan diberi kabar kalau Seng Yi akan meninggalkan akademi. Mungkin juga dia diberi tawaran untuk bergabung bersamanya di akademi baru. Jiseo sendiri tampak lebih kecewa mengenai hubungan Ye Jin dan Junho karena selama ini Jiseo sudah memendam perasaannya untuk Ye Jin. Malam itu, Seng Yi sudah melancarkan serangannya dengan menyebarkan rumor yang ditulis Jiseo bahwa hubungan antara Ye Jin dan Junho telah dimanfaatkan untuk membantu perkembangan karir Junho. Keadaan menjadi kacau sesuai perkiraan. Junho pun dimarahi ibunya karena berpacaran dengan Ye Jin yang umurnya jauh lebih tua darinya. Semua orang di akademi mungkin akan mulai menyerang Ye Jin setelah ini, menjatuhkan reputasinya dan mengambil semua murid miliknya dengan menyebarkan rumor buruk. Namun Chungmi dihadapi kegelisahan besar. Dia punya pilihan untuk setia pada Ye Jin atau mengambil kesempatan besar dari tawaran Seng Yi yang bisa membuatnya sukses besar juga dalam karirnya. Keesokan harinya mereka bersiap ke akademi menghadapi hal yang mungkin buruk, tapi sudah tidak bisa mereka hindari lagi. Ye Jin datang dan dengan berani memberi pernyataan dari sudut pandangnya, tapi Junho, dia dibujuk oleh Heju.
salah satu rekan pengajar supaya pergi seharian menjauhi akademi sampai situasinya benar-benar mereda. Heju berjanji akan memberitahu apa yang terjadi di akademi pada Junho. Hampir semua orang menyerang Yejin saat itu, tapi Junho tetap memilih untuk masuk kantor didampingi dengan Heju. Hari itu akhirnya keributan pecah juga. Junho berkelahi dengan Yungjun, guru yang mencari materi Yejin, dan berusaha menjatuhkannya. Rumor telah beredar sampai ke orang tua, semuanya tentang hal buruk. Reputasi Yejin hancur, semua orang hampir tidak ada yang percaya lagi padanya. Yungsun adalah orang yang paling diuntungkan di kondisi ini, bahkan dia berencana akan menyewa gedung akademi yang dia kira akan runtuh setelah kejatuhan Yejin. Sementara itu, Yung tak menemui Sheng Yi, kekacauan ini bersumber darinya. Jadi, Yung tak sudah tak tahu harus memohon kepada siapa. Sayangnya, Sheng Yi tidak memedulikan Yung tak sama sekali. Hampir saja semua orang tua menghentikan pengajarannya di akademi hari itu. Mereka memandang Yejin dengan hina, bahkan meremehkan metode belajarnya yang baru. Tak tahan dengan masalah yang bertubi-tubi menimpanya di hari ini, Yejin pun menangis dari jadinya. Chongmi berusaha menenangkannya. Dia bilang masih ada orang yang mau mendukung Yejin dan Junho karena mereka pasti tahu kebenarannya seperti apa. Seperti Pak Pio salah satunya, masalah ini bagaimanapun harus diselesaikan. Junho pergi menemui Yung tak malam itu yang berkata mungkin dia harus mengusir Yejin dari akademi, tapi tentu itu tidak akan pernah Yung tak lakukan. Dia justru meminta Junho yang pergi mengajar di akademi lain, tapi Junho menolak karena dia tak ingin meninggalkan Yejin di tengah-tengah kekacauan ini. Pertama kalinya, Junho mengaku merasa sangat takut hingga dia pun menangis. Junho merasa bahwa dialah penyebab hancurnya reputasi wanita yang dia cintai, yaitu Yejin, juga hancurnya akademi yang membuatnya bisa meraih kesuksesan seperti ini. Melihat Junho yang menangis seperti itu, tentu Yung tak ada tega, tapi kemudian Yejin datang melihat Junho yang menangis juga. Pasangan itu berdebat lagi karena masalah yang terjadi seharian ini. Situasinya berat untuk mereka hadapi. Yejin bahkan jadi menangis lagi, tapi karena sudah larut, akhirnya Junho mengajaknya pulang. Meskipun kedai sudah ditutup, tapi Yung tak masih di sana bersama pemiliknya, teman Yejin bernama John Il. Mereka berdua pun mengobrol di sana membahas tentang akademi Yejin dan juga Junho. Malam itu hujan turun sangat deras. Junho dan Yejin kembali ke akademi untuk mengambil mobil, tapi akhirnya memutuskan untuk mengobrol dulu, menyelesaikan kesalahpahaman dan perdebatan di antara mereka dalam menghadapi situasi buruk ini. Junho merasa kalau ternyata dia masih belum berubah, masih menjadi murid yang perlu dididik dan kehilangan arah begitu dia menghadapi masalah, tapi dia ingin berusaha menghadapinya bersama Yejin. Obrolan mereka berhenti, Junho dan Yejin pun berbaikan lagi. Keesokan harinya, Yung tak mendapat informasi dari Yoim bahwa meskipun banyak murid yang keluar dari kelas Yejin dan kelas sebelum atau sesudah kelasnya, tapi ternyata pengurangannya tidak sebanyak yang dilihat. Akademi mungkin akan tetap bertahan. Masalahnya, Yung tak mengkhawatirkan rencana jahat Sheng Yi berikutnya. Mereka belum bisa aman selama Sheng Yi atau Yongshun masih ingin melakukan serangan. Apalagi saat itu Sheng Yi juga sudah mulai merekrut para pengajar ke akademi barunya. Sementara di akademi, Junho mengejutkan banyak orang dengan meminta maaf pada Mu Yongjun secara sopan. Junho juga mengirimkan email berisi materi yang digunakannya untuk menghajar. Chongmi sampai bertanya-tanya kepada Junho tentang tindakannya yang sangat aneh dan sebenarnya mencurigakan. Namun, Junho tidak berniat menjelaskan apapun kepada siapapun. Myungjan pun sebenarnya sadar kalau sikap Junho itu aneh, jadi ketika semua pengajar meninggalkan kantor untuk memasuki kelas mereka masing-masing, Myungjan mulai mempertanyakan tindakan Junho, yang ternyata berupaya mencoba membuat Myungjan pergi dari akademi. Entah alasannya apa juga melakukan itu, tapi sepertinya dia membuat rencana lain untuk melawan orang-orang yang ingin menjatuhkan Yejin, sedangkan Jiseok yang disuruh Sheng Yi merapikan barang-barangnya.
juga mereset komputer kerjanya di akademi, mulai merasa curiga dan teringat dengan kata-kata Ye Jin bahwa mereka seharusnya waspada dengan Zheng Yi yang sangat licik bisa membuat dia mampu menggunakan berbagai cara untuk menjatuhkan siapapun. Junho tampaknya ingin membalas Zheng Yi dengan menggunakan Myung Jon sebagai umpan. Dia mencoba menarik perhatian, upayanya cukup berhasil. Terbukti hari itu juga Zheng Yi menelpon Junho, mengajaknya bertemu untuk makan siang. Sebelum pergi, Junho sempat menemui Ji Seok dan berkata kalau akan memberi kesempatan pada Ji Seok untuk memikirkan ulang keputusannya. Ji Seok masih tidak ingin membantu Ye Jin karena selama beberapa tahun ini dia telah menyimpan rasa pada Ye Jin. Fakta kalau Ye Jin itu tidak membalas cintanya dan lebih memilih Junho. Hal itulah yang membuat Ji Seok masih enggan untuk membantu Ye Jin. Setelah itu, Junho pergi menemui Zheng Yi yang menawarkan kepadanya untuk bergabung dengan akademi barunya. Cabang dari akademi yang dibangun Yongshun, meskipun tahu kalau kemungkinan besar akan ditolak, tapi Zheng Yi mungkin berpikir bisa membuat Junho berubah pikirannya. Sementara itu, Myung Jon dan Ye Jin berbicara tentang email berisi materi yang Junho kirimkan. Myung Jon berpikir kalau itu adalah cara Junho membujuknya supaya berpihak kepada mereka. Tapi Ye Jin tak paham dengan tindakan Yuno yang seperti itu. Pacarnya benar-benar menggila untuk membalas dendam. Bahkan pembicaraannya dengan Zheng Yi pun sebenarnya dia tujukan untuk mengejek Zheng Yi dan berkata kalau justru Zheng Yi yang akan jatuh dan tenggelam karena keserakahan dan kelicikannya. Tentu ucapan itu membuat Zheng Yi marah. Tapi Junho juga sangat marah kepada Zheng Yi karena dengan tega-teganya menghancurkan wanita yang dicintai Junho yaitu Ye Jin. Seharian itu Junho menjalankan rencananya dengan baik. Walaupun emosinya benar-benar terkuras, dia juga berhasil membuat Myung Jon bimbang untuk menerima tawaran Zheng Yi yang sekarang menghindari perempuan tersebut. Junho setelah pertemuannya dengan Zheng Yi memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya dan menemui ibunya yang masih marah pada Junho karena berpacaran dengan Ye Jin. Itu masih sulit diterima oleh ibu Junho, namun Junho menanggapinya dengan santai. Dia bahkan masih mengajak ibunya untuk pergi liburan. Saat Junho libur kerja nanti, setelah ke rumah orang tuanya, Junho menemui Ye Jin untuk menjelaskan tentang semua rencana yang dia buat dan telah dilakukannya hari itu. Di malam itu, Zheng Yi menemukan kalau Yongshun pun tampaknya mulai cari aman dengan memindahkan studio pribadinya yang sebelumnya digunakan untuk akademi sementara. Rasa panik pun mulai menyelimutinya di malam itu. Dia menghubungi Minji, asisten pengajar Ye Jin, mengajaknya untuk bertemu. Saat itu, Ye Jin sedang menangani Taeyeon yang mengajukan surat resign dan mengungkap kalau Zheng Yi menyuruh semua orang di akademi untuk kabur sebelum akademi tersebut benar-benar hancur. Saat itulah Ye Jin membongkar sedikit kalau Zheng Yi juga menawarkan materi milik Ye Jin jika ada yang mau bergabung dengannya. Myung Jon sendiri akhirnya memilih untuk berganti haluan. Dia akan memihak Ye Jin dan membantu Junho melawan Zheng Yi, walaupun Myung Jon tetap tak bisa menceritakan apa rencana yang telah dilakukannya dengan Zheng Yi beberapa waktu sebelumnya. Walaupun tidak menemukan jawaban dari Myung Jon, tapi sekarang Junho sudah bisa sedikit merasa lega karena orang yang berpihak kepada Ye Jin jadi bertambah. Sementara itu, Ji Seok ternyata tetap mengikuti Zheng Yi karena ingin melihat sejauh mana dia bisa membuat rencana ini berjalan. Dalam beberapa hari berikutnya, Zheng Yi mengajak Minji bertemu dengan memberikan Minji penawaran besar. Tapi kali ini, Ji Seok ada bersama mereka. Ji Seok terus mendengarkan bagaimana rencana Zheng Yi terus membongkar semua hal tentang Ye Jin untuk merusak reputasinya. Minji berpikir untuk menerima tawarannya karena ingin menjadi mata-mata, sebab Zheng Yi akan mengirimnya menjadi asisten pengajar di akademi milik Yongshun, supaya bisa mengambil sesuatu dari sana. Semua pembicaraan itu diceritakan kembali kepada Ye Jin dan Junho yang cukup kaget mendengarnya, tapi Minji bilang dia sudah berubah pikiran.
berkat Hayul yang dia temui di jalan. Hayul memuji pekerjaan Mingyi selama dia membantu Yejin mengajar selama ini. Pujian itulah yang membuat Mingyi ingin tetap menjadi pengajar yang baik dan punya harga diri. Dia tidak akan meninggalkan akademi meskipun iming-iming yang ditawarkan Sang Hi sangat besar. Mingyi dan Yejin menangis bersama setelah itu. Rasa sakit Yejin sudah meluap-luap. Dia ingin menumpahkan kemarahannya, tapi Junho menahan serta melarang. Junho akan memikirkan cara lain dengan cara menjadikan Myungjun sebagai umpan. Myungjun diminta untuk bertemu Sang Hi dan mengatakan kalau Yejin sepertinya akan membuat kesepakatan dengan Yungshun. Yang jika terjadi, maka Sang Hi akan terdepak dari persaingan itu tanpa ada yang melindungi posisinya. Kalau Yungshun memilih Yejin, tentu saja Sang Hi tidak akan punya ruang lagi mendengar apa yang dikatakan oleh Myungjun. Tampaknya Sang Hi langsung khawatir dan dia mencoba menelpon Yungshun, tapi panggilannya diabaikan. Yejin tentu jauh lebih menarik untuk diajak bekerja sama daripada Sang Hi, makanya meskipun Yejin sudah menolak ajakan kerjasama dan mengatur beberapa kali, tapi Yungshun tetap menginginkannya. Mereka mengobrol tentang rencana dan persaingan yang telah mereka lalui sejauh itu. Junho ternyata menyusul Yejin dan bertemu dengan Sang Hi yang ingin bicara dengan Yungshun. Ternyata, Junho dan Yejin memang sengaja membuat keduanya bertemu untuk berdebat dan saling melawan satu sama lain dengan harapan mereka akan berpisah. Setelah meninggalkan ruangan, keduanya bertemu dengan Papio dan mengajak mereka untuk minum, sedangkan Sang Hi melanjutkan pembicaraan dengan Yungshun yang berakhir dengan kekerasan. Sang Hi menampar Yungshun dengan sangat keras hingga Yungshun tersungkur ke tanah, bahkan hingga berdarah. Yungshun awalnya diam sampai Sang Hi keluar, tapi setelah itu mengejarnya dan mereka melakukan aksi saling tembak-tembakan. Para pengajar berusaha memisahkan mereka. Junho pun mencoba membantu, tapi sulit sekali karena tidak ada yang mau melepaskan tangannya. Kejadian itu membuat Yejin syok hingga badannya lemas dan akhirnya hanya bisa terduduk di lantai. Di sisi lain, murid-murid mencoba merekam kejadian tersebut dari luar kantor. Junho terpaksa membawa Yejin pulang sebelum perkelahian selesai. Beberapa jam kemudian, video perkelahian yang direkam anak-anak sudah menyebar di internet dan menjadi viral. Kemungkinan reputasi kedua wanita itu akan hancur. Sang Hi dan Yungshun sudah pasti akan saling menuntut. Kabar itu cukup melegakan Yejin karena mungkin dia bisa menyelamatkan akademi setelah kejadian tersebut. Junho pun senang bisa sedikit mengurangi masalah dan musuh-musuh Yejin. Dia pun mengajak Yejin untuk hidup bersama, tapi ketika itu Yejin masih mempertimbangkannya karena dia merasa kalau Junho bisa mendapatkan wanita yang lebih baik darinya. Tidak seperti Sang Qiu yang sudah mantap meminta izin ibunya untuk menikahi Jungmi, dia juga ingin ibunya membuka akademi baru yang akan dikelola bersama dengan Sang Qiu dan Jungmi. Namun, ibu Sang Qiu justru memikirkan ide lain. Dia menemui Yongta dan meminta supaya di tahun ajaran baru nanti, Jungmi yang akan menjadi wajah baru akademi. Sebagai imbalannya, ibu Sang Qiu akan menjadi investor tetap sampai akademi mereka kembali dan membaik. Yongta sebenarnya sudah setuju dengan ide tersebut, tapi dia tak enak pada Yejin dan Junho karena dengan itu maka wajah akademi akan berubah menjadi Jungmi. Karena hal itulah, Yongta pun berdiskusi dengan Yejin dan Junho. Mendengar itu Yejin hanya tertawa dan menyetujui idenya karena dia sudah ingin resign menjadi guru bimbel di akademi sebab dia ingin melanjutkan cita-cita dulunya yang masih terpendam yaitu melanjutkan kuliah. Selama ini dia tidak melanjutkan keinginannya itu karena dia terlalu fokus untuk menjadi guru bimbel. Karena hal itulah, menurut Yejin, sudah sekarang waktunya dia mengejar keinginannya. Setelah melewati berbagai macam cobaan dan masalah, Junho pun memberanikan dirinya lagi untuk melamar Yejin, kali ini di tempat yang istimewa bagi mereka berdua, yaitu di ruangan kelas, di mana awal mereka bertemu dan bertahun-tahun menjalin hubungan. Yejin pun akhirnya menerima lamaran dari Junho dan mereka berdua memutuskan untuk hidup bersama.
Dan itulah ending dari drama ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa saksikan konten selanjutnya.